Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kembali lagi pada pagi hari ini bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat kekuatan, kesehatan yang Tuhan masih berikan kepada kami sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa, yaitu kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami. Buka hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Baik Bapak Ibu, tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu cinta akan uang. Dari 1 Timotius 6 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang, untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Paulus telah menulis tentang bahwa bahaya karena cinta akan uang, tetapi ia menambahkan tugas khusus kepada Timotius untuk orang-orang kaya. Kita mungkin menganggap bahwa tanggung jawab ini tidak berlaku bagi kita sekarang. Tetapi sebenarnya kita juga harus melaksanakan tanggung jawab itu. Bagaimanapun etika hidup kita sekarang ini pasti akan membuat kita kaya pada pandangan jemaat yang digembalakan oleh Timotius. Ada 4 hal yang kita renungkan bersama pada pagi ini. Yang pertama, rendah hati. 1 Timotius 6 ayat 17a. Jika kekayaan menyebabkan seseorang menjadi tinggi hati, maka ia tidak memahami baik dirinya sendiri maupun kekayaannya. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ulangan 8 ayat 18. Kita bukanlah pemilik kekayaan kita itu. Kita hanyalah abdi-abdi atau penata layanan. Jika kita mempunyai kekayaan, itu hanya karena kebaikan Allah dan bukan karena jasa istimewa apapun yang kita lakukan. Memiliki kekayaan materi seharusnya membuat seseorang rendah hati dan menyebabkan dia memuliakan Allah, bukan meninggikan dirinya sendiri. Mungkin saja seseorang menjadi kaya di dunia ini, 1 Timotius 6 ayat 17, tetapi ia menjadi miskin di surga. Lagi pula, mungkin saja seseorang menjadi miskin di dunia ini, tetapi ia menjadi kaya di surga. Tuhan Yesus telah berbicara tentang kedua-duanya dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Tetapi seseorang yang percaya dapat menjadi kaya di dunia ini dan juga kaya di surga, jika ia menggunakan apa yang dimilikinya untuk menghormati Allah. Maka Matius 6 ayat 19 sampai 34, sebenarnya seseorang yang miskin di dunia ini dapat juga menggunakan miliknya yang terbatas itu untuk memuliakan
dan ia memperoleh upah yang besar di surga. Yang kedua, berharap pada Allah, bukan pada kekayaan. 1 Timotius 6 ayat 17b. Petani yang kaya dalam perumpamaan Tuhan Yesus dalam Lukas 12 ayat 13-21 menganggap bahwa kekayaan dapat mendatangkan rasa aman. Padahal kekayaan itu sebenarnya merupakan bukti dari rasa tidak aman. Ia tidak sungguh-sungguh berharap pada Allah. Kekayaan itu fana, bukan hanya nilainya atau yang terus-menerus berubah, tetapi juga daya tahannya. Pencuri dapat mencuri kekayaan, investasi apapun dapat merosot nilainya, dan berlalunya waktu dapat menghancurkan baik rumah maupun mobil. Jika Allah memberi kita kekayaan, kita harus berharap padanya, pemberi kekayaan itu, dan bukan pada pemberian-pemberiannya. Yang ketiga, menikmati apa yang diberikan Allah kepada kita. 1 Timotius 6 ayat 17c. Kata menikmati sungguh ada dalam Alkitab. Sebenarnya salah satu tema yang diulang-ulang dalam kitab Pengkhotbah ialah nikmatilah berkat-berkat hidup hari ini. Sebab hidup ini suatu waktu akan berakhir. Menikmati berkat bukanlah hedoisme yang mengajarkan bahwa hidup hanya untuk kesenangan. Menikmati berarti menikmati semua yang diberikan Allah kepada kita untuk kemuliaannya. Yang keempat, menggunakan apa yang diberikan Allah kepada kita. 1 Timotius 6 ayat 18 sampai dengan 19. Kita harus menggunakan kekayaan kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Kita harus memberi dan membagi. Kita harus membuat uang kita berguna. Apabila kita berbuat demikian, kita sendiri menjadi kaya secara rohani, dan kita mempunyai simpanan untuk masa yang akan datang. Lukas 16 ayat 1-13, agar mereka mencapai hidup yang sebenarnya. 1 Timotius 6 ayat 19. Bukan berarti bahwa orang-orang yang kaya itu belum selamat. Kekayaan dapat memikat seseorang masuk ke dalam dunia khayalan untuk memperoleh kesenangan yang dangkal. Akan tetapi, memiliki kekayaan ditambah dengan memenaati kehendak Allah dapat membawa seseorang kehidupan yang sebenarnya dan pelayanan yang kekal. Selain itu, ada tugas lain yang diminta oleh Paulus kepada Timotius sebagai hamba Allah. Paulus meminta Timotius untuk memperingatkan orang-orang kaya untuk tidak mengejar kekayaan duniawi dengan kesombongan, melainkan mengejar kekayaan rohani dengan kerendahan hati dan perbuatan baik. 1 Timotius 6 ayat 17-19. Peringatan ini terkait dengan persoalan yang telah diungkapkan Paulus pada bagian sebelumnya. Karena cinta akan uang, ada beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri sendiri. Ketika kita percaya Kristus, kita adalah manusia Allah dan bukan manusia duniawi. Kita milik Allah dan mengabdi kepada Dia, Sang Pemilik hidup kita. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita mengejar hal-hal yang rohani, bukan
hal-hal yang duniawi, mengejar karakter dan kekayaan rohani, bukan kekayaan duniawi yang hanya bersifat sementara. Marilah firman Tuhan ini kita melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita memiliki harta, mari untuk memuliakan nama Tuhan saja. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sangat luar biasa yang pada pagi hari ini mengajarkan kami supaya kami tetap iman kami bertekun dalam Tuhan, dan iman kami tetap berharap kepada Tuhan, dan segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kami menggunakan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman Tuhan ini, dan kami akan melanjutkan setiap kegiatan kami pada hari ini. Sertailah kami, lindungilah kami, dan kehidupan kami sepenuhnya kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Bapa kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.